Jumpa lagi pada video kali ini. Saya akan membawakan contoh-contoh dari inovasi yang merupakan dari aspek orientasi kewirausahaan yang sudah mempunyai hasil komersialisasi di tengah masyarakat. Pertama, saya paling senang kalau memberikan contoh itu adalah negara Singapura. Kenapa negara Singapura? Negara kecil, tidak mempunyai sumber daya alam, penduduk sedikit, tapi income per kapitanya itu 10 kali lipat dari negara Indonesia. Kalau Indonesia itu sekitar 3.000 US dollar per tahun per kepala, tapi kalau di Singapura bisa 30.000 US dollar per tahun per kepala. Artinya 10 kali lipat. Nah, yang saya deteksi dari Singapura, mereka itu selalu melakukan inovasi. Memang di sana itu jumlah pengusaha dengan, maksud saya rasio pengusaha dengan jumlah penduduknya itu sudah tinggi, yaitu sekitar kalau saya ambil sekitar 8%. Artinya kalau penduduk Singapura itu 4 juta dikali 8% itu berarti adalah jumlah dari pengusaha. Nah, kalau di Indonesia jangankan 8%, 2% yang sudah ditetapkan oleh Badan Dunia, di mana sebuah negara maju itu hendaknya mempunyai kewirausahaan, kita pun juga belum memenuhinya, ya. Nah, kita kembali ke Singapura. Kenapa income per kapitanya itu tinggi? Yang pertama, memang pasti dia mempunyai jumlah pengusaha yang banyak. Nah, ternyata jumlah pengusaha yang banyak ini juga melakukan inovasi-inovasi. Ya, kalau kita ambil secara umum, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan Singapura itu tidak dilakukan oleh bangsa kita. Saya ngambil dari dunia logistik. Sebetulnya perdagangan kapal, maksud saya perjalanan kapal perdagangan internasional itu sebelum dia menuju Singapura, baik dari barat maupun dari timur, pasti melalui Indonesia. Dari barat itu dia melalui Pulau Sabang, dari timur itu dia melalui Pulau Kalimantan. Tapi kenapa justru pelabuhan yang tersibuk di dunia itu adalah di Singapura? Kan mestinya kita bisa bikin pelabuhan di Pulau Sabang. Jadi nggak usah sampai dulu di Singapura, lalu dia bisa turunkan barang-barangnya dari kapal gede, masuk ke kapal-kapal setengah, maksud saya kapal-kapal pelanjutnya untuk didistribusikan. Tapi ini nggak dilakukan oleh bangsa kita. Atau kita bikin pelabuhan gede di Pontianak, ini juga nggak dilakukan oleh bangsa kita. Dan kita bisa bayangkan berapa uang yang masuk untuk negara Singapura hanya dari kegiatan pelabuhan saja. Oke, itu contoh yang paling gampang dan mudah dilihat oleh mata kepala kita. Sekarang kita lihat adalah mengenai objek wisata. Objek wisata Singapura itu hanya mengandalkan kebersihan, hanya mengandalkan tidak membuang sampah sembarangan, hanya mengandalkan tidak merokok di tempat-tempat publik. Dan hasilnya luar biasa. Kalau di Indonesia hanya bisa mengandalkan Pulau Bali, itu pun jumlahnya hanya 5 juta, bahkan kurang dari itu, kita bisa lihat di statistik nanti. Tapi di Singapura, itu dengan kota yang sangat kecil itu, maksud saya mampu mendatangkan wisman lebih dari 10 juta. Luar biasa. Sebab di sana ada Universal Studio, kemudian ada Marina Bay Sands, lalu ada kebersihan kota, ada taman kota, lalu kita aman untuk berjalan-jalan sebagai wisatawan, kemudian mempunyai udara yang segar.
Bahkan di kala pandemi ini pun itu sayangnya Indonesia diboikot oleh Singapura karena Indonesia udah termasuk daerah merah. Tapi kalau negara-negara lain itu hanya dengan menunjukkan swab bahwa dia bebas COVID, dia bisa masuk Singapura. Bayangin, di kala pandemi saja mereka masih mampu mengambil wisatawan mancanegara untuk devisanya. Nah, kalau saya lihat ini adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa, bukan hanya dihasilkan oleh para pengusaha, tapi juga dihasilkan oleh semua elemen bangsanya. Dengan apa? Dengan menerapkan orientasi kewirausahaan, yaitu berupa inovasi, di mana dia bisa membuat efektivitas, dia bisa membuat efisiensi, dan dia bisa menghasilkan produktivitas dengan kewaspadaan bisnis dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikianlah video saya tentang contoh inovasi. Mari kita saksikan video-video berikutnya masih sekitar orientasi kewirausahaan. Terima kasih.